Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't let me in you. Nothing compared to the best, that I can see you face to face. Alone in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your help, you hold my life in your hand. Draw me closer to you're not that way. Even you, nothing compared to the day when I can see you face to face. The morning is easy and true. I'm lifting up all your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't understand me in you. Nothing compared to the best, as I can see you face to face. Alone in spirit and in truth. Apakah Anda tahu kapan pengangkatan orang kudus akan terjadi? Mari Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11. Mari kita mengalihkan perhatian kepada isu tentang kapan pengangkatan orang-orang kudus akan terjadi. Ada banyak bagian di dalam Alkitab yang berbicara mengenai pengangkatan. Perjanjian Baru memiliki banyak bagian yang membicarakan hal itu. Begitu juga dengan Perjanjian Lama, di mana kita bisa menemukan, sebagai contoh, Elia yang naik ke surga dengan kereta yang berapi, dan Henok yang berjalan dengan Allah dan diangkat olehnya. Sebagaimana yang dilihat, Alkitab berbicara mengenai pengangkatan di banyak tempat. Pengangkatan berarti diangkat ke atas. Itu menunjuk kepada tindakan Allah mengangkat umatnya ke surga dengan kuasanya. Namun, yang paling membingungkan di dalam Alkitab juga pertanyaan mengenai pengangkatan ini. Kapankah Allah akan mengangkat umatnya? Pertanyaan mengenai pengangkatan ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan di dalam kekristenan. Mari kita membuka 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 sampai 17
yang dikatakan melalui Rasul Paulus. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dalam Yudas pasal pertama ayat 14, Allah juga mengatakan kepada kita juga tentang mereka. Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Orang-orang kudus, dengan kata lain, akan diangkat ke angkasa bersama dengan Allah dengan suara sangkakala malaikat yang ketujuh, berada di sana untuk sementara waktu, dan kemudian turun ke dunia lagi bersama dengan Tuhan. Inilah penjelasan yang cocok secara alkitabiah mengenai pengangkatan. Alasan mengapa kita melihat ayat di atas adalah karena Wahyu 10 mengatakan kepada kita kapan saatnya pengangkatan itu terjadi. Seperti yang saya katakan, inti dari pasal ini ditemukan di dalam ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, apabila ia meniup sangkakala, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ayat ini adalah kunci jawaban kepada pertanyaan dan penyelidikan tentang pengangkatan, karena di sana dijelaskan tentang kapan pengangkatan akan terjadi. Allah mengutus malaikat yang kuat kepada Yohanes dalam penglihatan, dan ia menunjukkan apa yang akan dilakukannya melalui malaikat ini dengan membuatnya bertindak seolah-olah Tuhan sudah datang ke dunia. Malaikat ini sambil mengangkat tangannya ke langit, bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tidak ada penundaan berarti bahwa tidak ada alasan untuk menundanya. Itu berarti tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu kemudian, berarti bahwa pada saat dibunyikannya sangkakala malaikat ketujuh, rahasia Allah akan digenapi saat Allah menyatakan kepada para hamba dan nabinya. Dari malapetaka 7 sangkakala, ketika sangkakala terakhir berbunyi, dunia akan masuk ke dalam malapetaka 7 cawan. Kita harus memahami bahwa pada saat itu tidak akan ada lagi waktu yang tersisa bagi dunia ini. Dengan demikian, firman Allah di dalam ayat 7, maka hari bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Menunjuk kepada saat pengangkatan. Di bagian lain, Paulus juga menjelaskan bahwa pengangkatan akan terjadi dengan suara penghulu malaikat dan suara sangkakala Allah. Inilah yang ada di dalam pikiran Paulus, dan inilah titik awal bagi semua penyebutan lain di dalam Alkitab mengenai pengangkatan. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakala, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Firman ini menjelaskan kepada kita bahwa pengangkatan orang-orang kudus akan terjadi ketika malaikat ketujuh membunyikan sangkakalanya terangkat ke angkasa. Ketika para hamba Allah mengabarkan Injil air dan roh kepada jiwa yang sesat, Roh Kudus sungguh-sungguh turun ke dalam hati orang-orang yang percaya, yang menerima Injil yang benar, dan mereka sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah. Semuanya akan sama untuk kita, bahwa
Ketika pengangkatan, rahasia Allah juga akan menjadi kenyataan. Terangkatnya orang-orang kudus ke angkasa. Setelah ini, Allah akan sepenuhnya membinasakan dunia dengan mencurahkan ke atasnya semua 7 malapetaka yang terakhir dari 7 Syawal, membawa kerajaan Allah ke dunia ini, di mana kita akan memerintah bersama dengan Kristus selama 1000 tahun, dan kemudian memindahkan kita ke langit baru dan bumi baru, di mana kita akan hidup selama-lamanya. Setelah mengatakan kepada Yohanes mengenai pengangkatan yang akan datang, Allah memerintahkan kepadanya untuk memakan kitab kecil dan bernubuat sekali lagi. Pelajaran yang paling penting adalah bahwa para hamba Allah harus mengajarkan orang-orang kudus yang hidup di zaman akhir adalah tentang peristiwa pengangkatan dan waktu terjadinya. Mereka harus mengajarkan pelajaran-pelajaran ini dengan penjelasan yang sehat secara alkitabiah. Mereka juga harus mengabarkan Injil air dan Roh secara tepat. Inilah yang harus dilakukan oleh para hamba Allah dan orang-orang kudusnya yang hidup di zaman akhir ini. Allah dengan itu mempercayakan kepada orang-orang kudus pekerjaan ini, sebagaimana Ia menyatakan rahasia itu kepada mereka. Allah menyatakan bahwa Ia tidak akan menunda lagi dan akan menggenapi segala karyanya. Ketika saatnya tiba, Allah akan membuat segala sesuatu menjadi kenyataan. Di dalam pasal 11 disebutkan mengenai 2 pohon zaitun, yaitu 2 orang nabi. Kedua hamba Allah ini yang dilambangkan dengan pohon zaitun akan dibunuh oleh antikristus di dalam perjuangan mereka melawannya. Tetapi mereka akan dibangkitkan dari kematian dan diangkat dalam waktu 3,5 hari. Dengan kata lain, Allah menunjukkan kepada kita dalam saat yang berbeda bahwa harus hari pengangkatan itu akan datang ketika para orang-orang kudus menjadi martir pada masa antikristus ini. Yang harus kita ketahui sebelumnya adalah bahwa orang-orang kudus akan masih hidup di masa kesengsaraan besar, tetapi ada di dunia ini sampai malapetaka dari sangkakala ke-6 berlalu. Dan Allah akan melindungi orang-orang kudus dari malapetaka itu sampai malapetaka sangkakala ke-7, yaitu Allah akan melindungi sampai malapetaka yang ke-6. Tetapi antikristus pada akhirnya akan membunuh mereka di puncak kekuasaannya, dan ia membuat perjuangan yang terakhir untuk melawan Allah. Kematian yang akan terjadi kepada orang-orang kudus pada saat itu adalah kemartiran mereka, karena mereka akan mati di dalam kebenaran untuk mempertahankan iman mereka. Kita menyebut hal ini sebagai kemartiran. Kita harus percaya bahwa pengangkatan akan datang sesudah kemartiran ini, dan juga memberitakan iman ini kepada orang-orang lain. Banyak orang sangat dibingungkan tentang apakah pengangkatan terjadi sebelum atau sesudah masa kesengsaraan besar. Orang-orang di masa dulu biasa berpikir bahwa Kristus akan datang sesudah kesengsaraan, dan bahwa orang-orang kudus akan diangkat bersama dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi sekarang ini kebanyakan orang percaya bahwa pengangkatan akan terjadi sebelum masa kesengsaraan besar. Mereka berpikir bahwa
Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God in humanity. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. You have in check. And darkness shall to have, and ever there before, and ever there before. How can without God be with me? How can without God? And always see how can